kami dari kelompok 2. Jadi kali ini kami akan melakukan praktikum sitohistoteknologi dengan materi teknik fiksasi basah dan pewarnaan Papa Nicolaou. Jadi nantikan video selanjutnya ya guys. Bye bye. Yang pertama di sini kita selalu menggunakan APD yang lengkap. APD di sini terdiri dari jas lab, handscoon dan juga masker. Untuk peralatan yang akan kita pakai pada praktikum kali ini sudah tertera semua di dalam video. Untuk bahan yang kita pakai pada praktikum kali ini terdiri dari 21 pewarnaan. Pewarnaan ini terdiri dari alkohol, terus ada eosin, terus ada OG, ada silol, terus ada wash. Semuanya sudah disusun sesuai dengan urutan pewarnaan yang akan kita pakai pada praktikum kali ini. Langsung saja kita masuk di prosedurnya. Di sini untuk sampel yang kita gunakan adalah sampel urin, terus ditambahkan dengan sedikit alkohol. Agar alkohol dan urinnya tercampur merata, di sini kita kocok. Pastikan ketika sudah tercampur merata, di sini langsung saja kita tuang ke tabung sentrifus. Pada tahap ini, pastikan urin yang dimasukkan ke dalam tabung sentrifus harus benar-benar seimbang atau volumenya tuh harus seimbang, agar ketika dalam proses sentrifus, semuanya tetap aman. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan sentrifugasi, di mana di sini tabung yang kita masukkan harus benar-benar seimbang. Pada tahap ini sentrifus yang kita gunakan dengan kecepatan 3000 rpm selama kurun waktu 10 menit. Sambil menunggu sampel di sentrifus, di sini kita memberi kode pada objek gelas. Ketika sentrifusnya sudah selesai, kita angkat sampel yang sudah kita sentrifus. Selanjutnya kita melihat apakah sudah ada endapan dan juga supernatannya sudah terpisah atau belum. Jika sudah, selanjutnya adalah kita membuang supernatannya. Pembuangan supernatan kita buang pada wastafel. Jangan lupa dipastikan airnya selalu mengalir agar tidak terjadi endapan di dalam wastafel. Selanjutnya untuk sampelnya kita ambil dengan menggunakan pipet tetes, terus diteteskan pada objek gelas dan direkatkan dengan menggunakan objek gelas lainnya, terus dibuat hapusan. Setelah dibuat hapusan, kita lanjutkan di proses pengeringan. Ketika sudah kering, kita masukkan ke dalam rak staining jar. Tujuan preparat diletakkan pada rak staining jar ini adalah untuk melakukan proses pewarnaan. Pewarnaan yang pertama di sini adalah kita masukkan ke dalam alkohol 95% selama 15 menit dengan tujuan adalah memfiksasikan preparat. Setelah proses fiksasi selesai, langkah selanjutnya adalah masukkan preparat pada alkohol dengan konsentrasi 80% sebanyak 10 kali celupan. Pada tahap ini biasa disebut dengan proses hidrasi atau rehidrasi. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah masukkan preparat pada alkohol dengan konsentrasi 70%. Pada pewarnaan yang ketiga ini dilakukan pencelupan sebanyak 10 kali celupan sama seperti pada pewarnaan yang kedua. Masuk pada tahap pewarnaan yang keempat. Di sini pewarnaan yang keempat menggunakan alkohol dengan konsentrasi 50%. Sama seperti tahap pewarnaan yang kedua dan ketiga, di sini kembali preparat dicelupkan dengan alkohol 50% sebanyak 10 kali celupan.
Setelah selesai 10 kali celupan pada alkohol 50%, dilanjutkan pencelupan pada Aquades sebanyak 10 kali celupan sama seperti pada tahap pewarnaan yang kedua, ketiga, dan juga keempat. Setelah selesai pencelupan 10 kali pada Aquades, langkah selanjutnya adalah dicelupkan pada cat Haris Hematoxylin selama kurang lebih 3-5 menit. Setelah selesai pada proses pencelupan pada cat Haris Hematoxylin, langkah selanjutnya adalah di wash yang pertama. Wash yang pertama ini dilakukan pencucian selama 5 kali pencelupan. Setelah selesai wash yang pertama, langkah selanjutnya adalah dicelupkan pada HCl dengan konsentrasi 0,25% selama 3-4 kali pencelupan. Selanjutnya masuk pada tahap pewarnaan yang ke-9, di mana preparat dimasukkan ke dalam Aquades selama 5 kali pencelupan. Masuk pada tahap pewarnaan yang ke-10 adalah pewarnaan pada litium 0,5%, di mana pada tahap ini dilakukan pencelupan selama 10 kali. Pada tahap ini biasa disebut dengan proses pemudaran warna. Masuk pada tahap pewarnaan yang ke-11, di sini adalah proses pencucian. Pada proses pencucian ini dilakukan 5 kali pencelupan. Selesai dicuci, kemudian dimasukkan lagi pada alkohol dengan konsentrasi 50% sebanyak 10 kali celupan.
Selanjutnya, pencelupan pada alkohol dengan konsentrasi 70% selama 10 kali pencelupan juga. Selesai pada alkohol 70%, langkah selanjutnya adalah dicelupkan pada alkohol dengan konsentrasi 80% selama 10 kali pencelupan juga. Masuk pada tahap pewarnaan yang ke-15. Di sini adalah proses pencelupan dilakukan pada alkohol 95% sebanyak 10 kali pencelupan. Proses ini dinamakan dehidrasi. Tahap pewarnaan yang keenam di sini dimasukkan pada cat OG atau oranye. Pada cat OG ini didiamkan selama kurang lebih 3-5 menit. Di sini dinamakan proses stain yang kedua. Setelah selesai pada proses stain yang kedua, langkah selanjutnya adalah dicelupkan pada alkohol dengan konsentrasi 95% sebanyak 10 kali pencelupan. Proses ini disebut dengan proses cleaning. Pada proses cleaning ini, alkohol dengan konsentrasi 95% dicelupkan sebanyak 10 kali pencelupan pada 3 wadah yang sama. Masuk pada tahap pewarnaan yang ke-18 adalah pada tahap pewarnaan dengan menggunakan eosin azure selama 3-5 menit. Lanjut pada tahap pewarnaan yang ke-19, di mana pada tahap ini dinamakan dengan cleaning. Cleaning ini sama dengan tahap pewarnaan yang terjadi pada tahap yang ke-17. Pada proses ini dengan menggunakan alkohol pada konsentrasi 95% dicelupkan dengan 3 wadah yang berbeda sebanyak 10 kali pencelupan pada masing-masing wadah.
Masuk pada tahap pewarnaan yang ke-20. Di sini pewarnaan dengan menggunakan silol. Silol ini dicelupkan selama 3 menit. Proses pewarnaan telah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita mengeringkan preparat dengan meletakkan rak staining jar di atas tisu. Pastikan preparat sudah benar-benar kering. Langkah selanjutnya adalah pengamatan pada mikroskop. Pengamatan yang pertama dilakukan dengan pembesaran 10 kali. Kemudian lanjut pada pembesaran 40 kali. Ini hasil pembesaran 40 kali pada lapang pandang pertama dan ini pada lapang pandang yang kedua. Selesai melakukan pengamatan, jangan lupa selalu membersihkan mikroskop dengan menggunakan tisu lensa. Cabut kembali kabel mikroskop, kemudian letakkan kembali mikroskop pada rak penyimpanan. Selanjutnya, preparat yang sudah selesai digunakan kita buang pada sampah medis. Jangan lupa dengan handscoon juga dibuang pada sampah medis. Selalu mencuci tangan setelah selesai melakukan praktikum. Kemudian untuk alatnya sendiri di sini wajib kita bersihkan setelah selesai praktikum dan juga untuk meja kerjanya jangan lupa selalu diberi lisol. Jadi guys, sekian ya untuk praktikum kami kali ini. Bye-bye. Terima kasih.